Ibu saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih karunia Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini. Kiranya kita semua boleh bangun dari tidur kita dengan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan tugas hari ini, mari kita sama-sama siapkan kesempatan dan waktu kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman Tuhan mengajar kami senantiasa mensyukuri apa yang kami hadapi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah kiranya namamu Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman yang akan kami baca pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, biasanya kalau kita mengalami kemujuran atau rejeki dan lain sebagainya, naik pangkat dalam tugas pekerjaan, bertambah gaji, kita mengadakan ucapan syukur dan kita undang teman-teman kita dan kita memberikan mereka makan dan bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Tetapi pada pagi hari ini saya mau katakan seperti pemazmur pasal yang ke 115 ayat 1, saya bacakan lebih dahulu. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Nah, ini yang Tuhan mau. Kita bersyukur kepada Tuhan, serukan nama Tuhan, sampaikan, katakan nama Tuhan, dan perkenalkanlah perbuatannya kepada semua bangsa, suku-suku bangsa yang ada di sekitar kita. Artinya begini, umat Tuhan dipanggil untuk menyembah, juga memuji dan menaati, serta mencari Tuhan. Ini yang tugas kita. Kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Kita dipanggil untuk memuji. Gunakanlah waktu dan kesempatan, khususnya ibadah, dan juga menaati dan mencari hadirat Tuhan. Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita diundang bukan hanya untuk mencari kehadiran Tuhan, tetapi juga kekuatan, kekuasaan dari kasih karunia-Nya. Yang pertama, kita semua memerlukan kekuatan ilahi supaya kita bisa bertekun. Kekuatan ilahi kita butuhkan untuk bertekun dalam keselamatan, menjalankan hidup yang berkenan kepada Allah, dan bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Kisah pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika murid-murid berada di kamar loteng dan Roh Kudus turun, maka mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa yang tadinya mereka tidak mengerti. Sehingga orang-orang yang datang itu berkata, kenapa orang ini, orang Galilea, kenapa dia tahu bahasa kita? Ada orang Roma datang dan orang Persia dan lain-lain sebagainya. Mereka mengatakan, kenapa dia tahu bahasa kita? Ini disebabkan karena Roh Kudus. Roh Kudus adalah guru yang mengajar apa yang kita tidak pernah mengetahui sebelumnya. Yang kedua, kita harus setiap hari memandang kepada Allah dan kasih karunia-Nya. Nah, memandang kepada Allah berarti kita harus mengharapkan Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan supaya Tuhan memperhatikan kita. Jika tidak, kita akan mengalami namanya kelemahan dan kekalahan rohani. Karena itu kita harus senantiasa membangkitkan hasrat untuk senantiasa mencari Tuhan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu, mari kita minta kepada Tuhan. Bukan artinya minta-minta,
Tetapi ini firman Tuhan, minta maka kamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketuk pintu maka pintu dibuka bagimu. Nah, artinya Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa, atau dengan kata lain terus menerus berdoa dan meminta. Ini mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Kita mesti sadar bahwa sebenarnya Allah selalu mendengar doa kita semua. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, kita harus mengharapkan tanda-tanda kehadiran dan kuasanya di dalam hidup kita. Kita harus sadar ya, kita harus mengharapkan, kita menanti Tuhan nyatakan tanda-tanda bukti bahwa Dia hadir dengan kuasanya di dalam hidup kita. Makanya di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan kasih kita upah. Upah dari kita mencari. Kalau kita mencari sesuatu kita temukan, maka firman Tuhan katakan itu upah Tuhan yang kasih kepada kita. Kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan pahala apabila kita dengan sungguh-sungguh mencari Dia, sambil mengetahui bahwa Allah yang terbesar adalah pahala yang terbesar adalah sukacita dan kehadiran Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, upah itu Tuhan berikan kita berupa sukacita, dan ini adalah suatu pahala yang terbesar di dalam hidup kita. Banyak orang punya harta, punya kekayaan, tetapi mereka susah, hati mereka sedih. Tetapi Bapak Ibu, mungkin kita hanya cukup-cukup saja, baik, puji Tuhan. Tetapi ingat pahala yang terbesar, kita menikmati sukacita kalau sampai hari ini kita masih ada, karena sukacita yang Tuhan berikan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah rumah tangga, di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita bersama-sama dengan sesama umat-Nya Tuhan. Terima kasih, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Setelah kami mendengarkan renungan pada pagi hari ini, Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkati supaya firman ini betul-betul menjadi bagian dari hidup kami, membuat kami selalu bersyukur apapun yang kami hadapi, karena kami tahu bahwa kalau kami bersyukur, Tuhan ada hadir bersama dengan kami, dan kalau Tuhan hadir, maka Tuhan akan melakukan segala perkara. Tuhan akan berikan kami kemampuan untuk bisa menahan segala penderitaan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Mereka yang sakit Tuhan tetap menolong dan berikan kekuatan bagi yang lemah, susah hiburkan, yang berbagai masalah persoalan dalam kehidupan hari-hari ini. Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.